Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di sini Pak Iwan akan sedikit membahas tentang hal-hal apa saja yang disunahkan ketika kita melakukan berpuasa, ketika kita puasa. Tapi yang sedikit yang perlu digarisbawahi bahwa sunnah, perbuatan sunnah yang kita lakukan di bulan puasa menurut Allah atau pahala dari Allah itu akan dilipat gandakan, sama seperti halnya kita melakukan ibadah wajib di bulan di luar Ramadan. Apalagi kalau kita melakukan kewajiban-kewajiban yang sifatnya wajib oleh Allah kita laksanakan, tentunya ini akan menjadi pahala yang berlipat ganda buat kita semua. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disunahkan ketika kita melakukan saum, ketika kita berpuasa, yang pertama adalah makan sahur. Suka sahur kan ya anak-anak ya? Oh iya, boleh ditulis ya untuk menambah wawasan supaya tidak lupa, boleh ditulis materinya. Yang pertama adalah makan sahur. Suka sahur ya? Harus. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyebutkan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Kata Rasul, bersahurlah karena di dalam sahur itu terkandung berkah. Tapi ada pertanyaan gini, tapi Pak saya mah nggak usah sahur juga kuat Pak. Iya kuat, tapi kata Rasul kita harus tetap sahur meskipun apa? Meskipun kita sahurnya hanya seteguk air putih atau hanya sebutir kurma, itu sahur. Kenapa? Karena di dalam sahur kata Rasulullah mengandung keberkahan. Alhamdulillah. Selanjutnya, sunnah-sunnah ketika kita berpuasa yaitu menyegerakan dalam berbuka. Ketika anak-anak sekalian sedang berpuasa, sebelum maghrib ngaji dulu, terus terdengar tuh adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan begini, saya masih kuat, nanti aja saya mau bukanya setelah isya, saya masih kuat. Tidak ya. Salah satu sunnah dalam berpuasa yaitu menyegerakan berbuka. Jadi ketika adzan terdengar, adzan maghrib, Allahu Akbar, alhamdulillah, langsung anak-anak sekalian untuk melakukan berbuka puasa. Jadi jangan dilama-lamakan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke poin yang ketiga dalam sunnah-sunnah berpuasa, yaitu berdoa ketika kita berbuka puasa. Kalau tadi menyegerakan berbuka, sekarang berdoa ketika kita berbuka puasa. Doanya yang mana Pak? Doanya nanti kalian hafalkan ya. Setelah ini besok nanti dites ke guru umminya masing-masing. Doanya yang mana? Zahaba dzama'u wabtallatil uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Sekali lagi, zahaba dzama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insya Allah. Itu doanya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak saya mah doanya yang suka Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, itu yang diajarkan oleh mama saya. Nah mulai sekarang kita ganti doanya dengan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Setelah ini kalian hafalkan di rumah, lalu dites ke guru umminya masing-masing. Selanjutnya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berkaitan tentang sunnah-sunnah berpuasa yaitu menahan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan berpuasa. Misalnya, kalian di rumah lagi main sama adik kalian,
Ih, adik kalian bikin kesel, kalian marah. Nah, ketika mau marah, ingat bahwa kalian ini sedang berpuasa. Maka ketika mau marah, ingat, oh saya sedang berpuasa, tidak jadi marahnya. Atau bahkan mengeluarkan kata-kata yang sedikit kasar juga, itu harus ditahan mulutnya. Apalagi berkata bohong, dusta, dan sebagainya. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi pahala puasa. Sayangkan kalau anak-anak sekalian berpuasa dari pagi sampai maghrib, menahan lapar, menahan haus di tengah teriknya siang hari, tapi puasanya tidak mendapatkan pahala. Rugi kan ya? Pasti rugi. Makanya ketika kita berpuasa, yang berpuasa itu bukan hanya perut saja, tapi mulut kita juga berpuasa, jaga. Tangan kita puasa, jaga. Jangan sampai tangan kita jahil kepada adik kita, kakak kita, atau ke siapapun, itu harus dijaga. Kaki kita, semua anggota tubuh kita juga harus ikut puasa. Supaya apa? Tentunya supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya sunnah-sunnah yang berkaitan dengan puasa, yaitu banyak bersedekah dan tentunya tadarus Al-Quran. Nah, anak-anak sekalian, saatnya kalau kita mengeluarkan sedekah di bulan suci Ramadan, tentunya oleh Allah ditambah pahalanya jadi banyak. Di luar Ramadan saja kalau kita sedekah, pahalanya banyak, apalagi di bulan Ramadan. Pahalanya oleh Allah, bahkan pahalanya sampai tidak terhingga, dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga baca Al-Quran tentunya, pahalanya juga berlipat ganda. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, satu huruf dari Al-Quran itu 10 kebaikan di luar puasa, apalagi di bulan Ramadan. Satu huruf bisa jadi 10, 100, bahkan 1000 kebaikan yang kita dapatkan dari setiap hurufnya. Maka dari itu Pak Iwan mengajak kepada anak-anak sekalian, kita sama-sama mengisi bulan Ramadan kita ini dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Minimal satu hari satu juz, sehingga nanti pas 30 hari kita menyelesaikan Ramadan, tamat juga atau khatam kita Al-Quran yang kita baca. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya sunnah-sunnah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, yaitu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Nah, ini sebagaimana kita ketahui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di malam 21, 22, 23, itu Rasul lebih bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk kita selalu beritikaf di 10 hari terakhir. Nah, bagi anak-anak atau siapapun yang bisa melakukan itikaf, nanti kita bisa melakukan itikaf. Untuk apa? Tentunya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan seperti ini. Di tengah-tengah kondisi yang seperti kita rasakan, di tengah merebaknya virus ya, ada pertanyaan seperti ini, Pak, gimana kita kalau tarawehnya? Kan di masjid kita nggak ada tarawehnya. Nah, pertanyaan yang bagus itu ya, bisa anak-anak yang simak. Untuk menghadapi situasi seperti ini, kita tetap melaksanakan taraweh, tapi kita melaksanakan tarawehnya di rumah saja. Ya, di rumah saja. Bersama siapa? Ayah, bunda, adik, atau kakaknya. Berjamaah saja di rumah, ya. Pak, rakaatnya berapa? Rakaatnya sama dengan yang di masjid. Berapa? 11. Boleh dilakukan 4, 4, 3, atau 2, 2, 2, 2, 2, 1. Totalnya 11 sama. Jadi tidak ada alasan, meskipun sedang ada musibah, sedang ada virus, jadi enggak tarawih, tidak ya. Tapi meskipun begitu, tarawih tetap kita laksanakan di rumah masing-masing. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa Pak Iwan sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Iwan sampaikan bisa berguna bagi kita semua ya, bagi kita semua, bagi anak-anak di rumah, bagi Pak Iwan juga tentunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu hal yang harus kita ingat, yaitu ketika kita berpuasa, kita harus tetap bersemangat. Meskipun kita di tengah-tengah pandemi corona, tapi kita tidak bisa kemana-mana, tapi tetap yang namanya puasa, kita harus tetap semangat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.